Hey, keep me where the light is, keep me where the bright is. Two left feet, can you show me where the ride is? I've been on the low side, I've been on the high side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Nama saya Fadila Diaparmono dengan nomor induk mahasiswa 190102013 dari kelas TI 1B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas IMK yang saya kerjakan dengan judul Design Rules. Oke, daripada kelamaan, let's get started. TIU dan TIK. Mahasiswa diharapkan dapat memahami kegunaan secara umum dan mengekspresikan dalam katalog yang koheren, dapat memberikan arahan, desain, dan meningkatkan sifat interaktif sistem. Prinsip untuk mendukung kegunaan. Aturan desain yang paling abstrak adalah prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan pada desain sistem interaktif untuk meningkatkan kegunaannya. Pada bagian ini kami menyajikan kumpulan prinsip kegunaan. Karena tujuan yang terlalu berani untuk menghasilkan katalog yang komprehensif dari prinsip-prinsip tersebut, penekanan kami akan pada penataan presentasi prinsip-prinsip kegunaan sedemikian rupa sehingga katalog dapat dengan mudah diperpanjang seiring dengan meningkatnya pengetahuan kita. Prinsip-prinsip yang kami sajikan pertama-tama dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu 1. Learnability, 2. Flexibility, 3. Robustness. Learnability atau dapat dipelajari, kemudahan pengguna baru dapat memulai interaksi yang efektif dan mencapai kinerja yang maksimal. Learnability berkaitan dengan fitur-fitur sistem interaktif yang memungkinkan pengguna pemula untuk memahami cara menggunakannya pada awalnya dan kemudian bagaimana mencapai tingkat kinerja yang maksimal. Tabel ini berisi ringkasan dari prinsip-prinsip spesifik yang mendukung kemampuan belajar yang akan diuraikan di bawah ini. 1. Predictability atau prediktabilitas, 2. Synthesizability atau kemampuan sintesis, 3. Familiarity atau keakraban, 4. Generalizability atau generalisasi, 5. Konsistensi atau konsistensi. Predictability atau prediktabilitas adalah konsep yang berpusat pada pengguna. Itu adalah perilaku deterministik dari perspektif pengguna. Tidaklah cukup bagi perilaku sistem komputer untuk sepenuhnya ditentukan dari kondisinya, karena pengguna harus dapat mengambil keuntungan dari determinisme. Ini adalah sebuah dukungan bagi pengguna untuk menentukan efek tindakan di masa mendatang berdasarkan riwayat interaksi sebelumnya. Prediktabilitas sistem interaktif berarti pengetahuan pengguna tentang riwayat interaksi cukup untuk menentukan hasil interaksi di masa depan dengannya. Pengetahuan dapat dibatasi pada informasi yang dapat dilihat saat ini, sehingga pengguna tidak perlu mengingat apapun selain apa yang saat ini dapat diamati. Misalnya, teka-teki matematika yang umum adalah untuk memberi Anda urutan 3 atau lebih angka dan bertanya kepada Anda apa yang akan menjadi angka berikutnya dalam urutan. Asumsi dalam teka-teki ini dan yang sering salah adalah bahwa ada fungsi atau algoritma unik yang menghasilkan seluruh urutan angka dan terserah Anda untuk mencari tahu. Kami tahu fungsinya, tetapi yang Anda tahu hanyalah hasil yang diberikannya dari 3 perhitungan pertama. Fungsi ini tentu saja deterministik dan tes untuk Anda adalah tes tentang prediktabilitasnya mengingat 3 angka pertama dan dalam urutan. Synthesizability atau kemampuan sintesis. Dalam membangun model prediksi perilaku sistem, penting bagi pengguna untuk menilai konsekuensi dari interaksi sebelumnya untuk merumuskan model perilaku sistem. Sintesis, oleh karena itu, adalah kemampuan pengguna untuk menilai efek operasi masa lalu pada keadaan saat ini. Synthesizability atau kemampuan sintesis adalah dukungan bagi pengguna untuk menilai efek dari operasi
sebelumnya pada kondisi saat ini. Ketika suatu operasi mengubah beberapa aspek dari kondisi internal, ini penting bahwa perubahan dilihat oleh pengguna. Prinsip kejujuran berkaitan dengan kemampuan antarmuka pengguna untuk menyediakan akun yang dapat diamati dan informatif dari perubahan tersebut. Dalam keadaan terbaik, pemberitahuan ini dapat datang segera, tidak memerlukan interaksi lebih lanjut yang dilakukan oleh pengguna. Paling tidak pemberitahuan harus muncul pada akhirnya setelah arahan pengguna eksplisit untuk membuat perubahan diamati. Prinsip kejujuran menyiratkan bahwa setelah memindahkan file ke lokasi barunya di sistem file, Anda kemudian dapat menentukan keberadaannya yang baru. Familiarity atau keakraban. Pengguna baru, sistem membawa serta banyak pengalaman di berbagai domain aplikasi. Pengalaman ini diperoleh baik melalui interaksi di dunia nyata maupun melalui interaksi dengan sistem komputer lainnya. Untuk pengguna baru, keakraban sistem interaktif mengukur korelasi antara pengetahuan pengguna yang ada dan pengetahuan yang diperlukan untuk interaksi efektif. Sejauh mana pengetahuan dan pengalaman pengguna dalam domain berbasis dunia nyata atau komputer lainnya dapat diterapkan ketika berinteraksi dengan sistem baru. Sebagai contoh, ketika pengolah kata pada awalnya memperkenalkan analogi antara pengolah kata dan mesin ketik dimaksudkan untuk membuat teknologi baru lebih mudah diakses oleh mereka yang memiliki sedikit pengalaman dengan yang pertama, tetapi banyak pengalaman dengan yang terakhir. Familiarity berkaitan dengan kesan pertama pengguna terhadap sistem. Dalam hal ini, kami tertarik pada bagaimana sistem dipersepsikan pertama kali dan apakah pengguna dapat menentukan bagaimana memulai suatu interaksi. Generalizability atau generalisasi. Pengguna sering mencoba untuk memperluas pengetahuan mereka tentang perilaku interaksi spesifik ke situasi yang serupa tetapi sebelumnya tidak ditemukan. Generalisasi sistem interaktif mendukung aktivitas ini yang mengarah pada model prediksi sistem yang lebih lengkap bagi pengguna. Kita dapat menerapkan generalisasi pada situasi di mana pengguna ingin menerapkan pengetahuan yang membantu mencapai satu tujuan tertentu ke situasi lain di mana tujuannya serupa. Generalisasi dapat dilihat ketika bentuk konsisten. Dapat dilihat sebagai bentuk konsistensi. Generalisasi dapat terjadi dalam satu aplikasi atau di berbagai aplikasi. Dukungan bagi pengguna untuk memperluas pengetahuan tentang interaksi spesifik di dalam dan di seluruh aplikasi ke situasi serupa lainnya. Konsistensi berkaitan dengan kesamaan dalam perilaku yang timbul dari situasi yang serupa atau tujuan tugas yang serupa. Konsistensi mungkin merupakan prinsip yang paling banyak disebutkan oleh literatur tentang desain antarmuka pengguna. Konsistensi bukan properti tunggal dari sistem interaktif yang dipuaskan atau tidak terpenuhi. Sebaliknya, konsistensi harus diterapkan relatif terhadap sesuatu. Konsistensi dapat dinyatakan dalam bentuk ekspresif, input atau respon output sehubung dengan makna tindakan dalam beberapa model konseptual sistem. Fleksitabilitas mengacu pada banyaknya cara di mana pengguna akhir dan sistem bertukar informasi. Identifikasi beberapa prinsip yang berkontribusi pada fleksibilitas interaksi antara lain dialog inisiatif, multithreading, text migratability, substitutivity, customizability. Inisiatif dialog mengizinkan beberapa kebebasan pengguna dari kendala artifisial pada dialog input yang diperlakukan oleh sistem. Ketika mempertimbangkan interaksi antara pengguna dengan dan sistem sebagai dialog antar mitra, ini penting untuk mempertimbangkan mitra mana yang memiliki inisiatif dalam percakapan. Sistem dapat memulai sistem dialog, yang mana hal ini pengguna hanya menanggapi permintaan informasi. Kita menyebut jenis sistem dialog ini sebagai preemptive.
Misalnya, kotak dialog modal melarang pengguna berinteraksi dengan sistem dengan cara apapun yang tidak mengarahkan input ke kotak. Sebagai alternatif, pengguna dapat sepenuhnya bebas untuk memulai tindakan apapun terhadap sistem. Dalam hal ini, dialog tersebut adalah preemptif pengguna. Sistem dapat mengontrol dialog sejauh melarang pengguna memulai komunikasi lain yang diinginkan terkait tugas saat ini atau tugas lain yang ingin dilakukan oleh pengguna. Dalam perspektif pengguna, interaksi yang digerakkan oleh sistem menghambat fleksibilitas, sementara interaksi yang digerakkan oleh pengguna lebih mendukungnya. Multithreading. Dalam dialog sistem pengguna, kami dapat mempertimbangkan UTAS sebagai bagian dari dialog yang terkait dengan tugas pengguna yang diberikan. Multithreading dari dialog sistem pengguna memungkinkan interaksi untuk mendukung pengguna yang berkaitan dengan lebih dari satu tugas sekaligus. Multithreading bersamaan memungkinkan komunikasi simultan informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas terpisah. Interleaved multithreading memungkinkan temporal tumpang tindih antara tugas yang terpisah, tetapi menetapkan bahwa pada satu tertentu dialog dibatasi untuk satu tugas. Multimodalitas dialog terkait dengan multithreading. Migrasi tugas. Migrasi tugas adalah kemampuan untuk melewati kontrol pelaksanaan tugas yang diberikan sehingga menjadi terinternalisasi oleh pengguna atau sistem atau dibagi di antara lainnya. Migrasi tugas berkaitan dengan transfer kontrol untuk pelaksanaan tugas antara sistem dan pengguna. Memeriksa ejaan naskah adalah contoh yang baik tentang perlunya migrasi tugas. Dilengkapi dengan kamus, Anda benar-benar dapat memeriksa ejaan Anda dengan membaca seluruh naskah dan memperbaiki kesalahan saat Anda melihatnya. Tugas biasa ini sangat cocok untuk otomatisasi karena komputer dapat memeriksa kata-kata terhadap daftar ejaan yang dapat diterima sendiri. Namun, tidak diinginkan untuk menyerahkan tugas ini sepenuhnya pada kebijakan komputer, karena kebanyakan kamus komputer tidak menangani nama yang tepat dengan benar. Mereka juga tidak dapat membedakan antara duplikasi kata yang benar dan tidak disengaja. Pemeriksaan ejaan paling baik dilakukan dengan cara yang kooperatif. Dalam aplikasi yang kritis terhadap keselamatan, migrasi tugas dapat mengurangi kemungkinan kesalahan. Substitutivitas. Substitutivitas mensyaratkan bahwa nilai-nilai yang setara dapat saling menggantikan, mengizinkan nilai-nilai output dan input yang setara untuk saling menggantikan secara sewenang-wenang. Misalnya, dalam mempertimbangkan bentuk ekspresi input untuk menentukan margin untuk sebuah huruf, Anda mungkin ingin memasukkan nilainya dalam inci atau sentimeter. Anda mungkin juga ingin memasukkan nilai secara eksplisit, katakanlah 1,5 inci. Atau Anda mungkin ingin memasukkan perhitungan yang menghasilkan nilai input yang benar. Anda tahu lebar teks adalah 6,5 inci dan lebar kertas adalah 8,5 inci, dan Anda ingin margin kiri menjadi 2 kali lebih besar dari margin kanan, sehingga Anda memasukkan 2 atau 3 dalam kurung 8,5 sampai 6,5 inci. Pergantian input ini berkontribusi terhadap fleksibilitas dengan memungkinkan pengguna untuk memilih bentuk mana yang paling sesuai dengan kebutuhan saat ini. Customizability atau kemampuan penyesuaian. Kemampuan penyesuaian adalah kemampuan antarmuka pengguna oleh pengguna atau sistem. Dari sisi sistem, kami tidak peduli dengan modifikasi yang akan hadir oleh seorang programmer yang benar-benar mengubah sistem dan antarmuka selama pemeliharaan sistem. Sebaliknya, kami prihatin dengan modifikasi otomatis yang akan dibuat sistem berdasarkan pengetahuan pengguna. Kemampuan beradaptasi mengacu pada kemampuan pengguna untuk menyesuaikan bentuk input dan output. Ketegaran. Dalam domain pekerjaan atau tugas, pengguna terlibat dengan komputer untuk mencapai beberapa tujuan. Kekokohan interaksi tersebut mencakup fitur yang dukungannya diberikan kepada pengguna dalam menentukan keberhasilan mencapai dan menilai tujuan.
Di sini akan dijelaskan prinsip-prinsip yang mendukung tekanan antara lain 1. Observability, 2. Recoverability, 3. Responsiveness, dan text conformance. Observability atau observabilitas. Observabilitas memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi keadaan internal dan sistem dengan cara representasi yang dapat dilihat pada antarmuka. Observabilitas dapat didiskusikan melalui 5 prinsip antara lain kemampuan menjelajah, standar, jangkauan, kegigihan, dan sistem operasi. Visibilitas operasi dicakup dalam bagian 7.2.1 sehubung dengan prediktabilitas. 4 sisanya dibahas selanjutnya. Recoverability atau dapat dipulihkan. Pengguna membuat kesalahan yang ingin dipulihkan. Recoverability adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan setelah mengenali beberapa kesalahan yang dalam interaksi sebelumnya. Ada 2 arah di mana pemulihan dapat terjadi maju atau mundur. Forward error recovery melibatkan penerimaan negara saat ini dan negosiasi dari negara itu menuju keadaan yang diinginkan. Pemulihan kesalahan ke depan mungkin satu-satunya kemungkinan untuk pemulihan jika efek interaksi tidak dapat dibatalkan. Pemulihan kesalahan mundur adalah upaya untuk membatalkan efek interaksi sebelumnya untuk kembali ke keadaan sebelumnya sebelum melanjutkan. Responsif mengukur tingkat komunikasi di antara sistem dan pengguna. Responsif waktu respons umumnya didefinisikan sebagai durasi waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk menyatakan perubahan status kepada pengguna. Secara umum, durasi pendek dan waktu respon instan diinginkan. Seketika berarti bahwa pengguna menganggap reaksi sistem sebagai hal yang langsung, tetapi bahkan dalam situasi di mana respon seketika tidak dapat diperoleh, harus ada beberapa indikasi kepada pengguna bahwa sistem telah menerima permintaan untuk bertindak dan sedang mengerjakan respon. Kesesuaian tugas. Kesesuaian tugas adalah sejauh mana layanan sistem mendukung semua tugas yang ingin dilakukan oleh pengguna dengan cara yang dipahami pengguna. Ini sangat penting bahwa sistem memungkinkan pengguna untuk mencapai salah satu tugas yang diinginkan dalam domain kerja tertentu sebagaimana diidentifikasi oleh analisis tugas yang mendahului spesifikasi sistem. Kelengkapan tugas mengacu pada tingkat di mana layanan sistem dapat dipetakan ke semua tugas pengguna. Standar untuk desain sistem interaktif biasanya ditetapkan oleh badan nasional atau internasional untuk memastikan kepatuhan dengan seperangkat aturan desain oleh komunitas besar. Standar dapat berlaku secara spesifikasi baik untuk perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem interaktif. Perbedaan karakteristik antara perangkat keras dan perangkat lunak yang mempengaruhi kegunaan standar desain yang diterapkan pada mereka adalah teori yang mendasari standar untuk perangkat keras didasarkan pada pemahaman fisiologi atau faktor ergonomi atau manusia, yang hasilnya relatif baik, tetap, dan mudah beradaptasi dengan desain perangkat keras. Ganti perangkat keras lebih sulit dan mahal untuk diubah daripada perangkat lunak yang biasanya dirancang agar sangat fleksibel. Akibatnya, perubahan persyaratan untuk perangkat keras tidak terjadi sesering untuk perangkat lunak. Guideline atau pedoman. Semakin abstrak pedoman, semakin menyerupai prinsip-prinsip yang kami jelaskan dalam bagian 7.2, yang mana paling cocok dengan spesifikasi persyaratan. Pedoman ini dapat diotomatisasi sampai batas tertentu.
menyediakan sarana langsung untuk menerjemahkan spesifikasi desain secara terperinci ke dalam implementasi aktual. Ada sejumlah besar pedoman yang diterapkan atau diterbitkan untuk desain sistem interaktif. Mereka sering disebut sebagai pedoman untuk desain antarmuka pengguna. Dalam memeriksa kekayaan pedoman yang tersedia adalah dalam menentukan penerapannya ke berbagai tahap desain. Semakin spesifik pedoman, semakin cocok untuk desain detail. Aturan emas dan heuristik. Ada banyak sistem heuristik, tetapi yang paling baik digunakan adalah 10 heuristik Nielsen, 8 aturan emas Schneiderman, dan 7 prinsip Norman. Kami akan mempertimbangkan 2 set lainnya di sini. 8 aturan emas dari desain antarmuka Schneiderman. 8 aturan emas Schneiderman memberikan ringkasan yang mudah dan ringkasan tentang prinsip-prinsip utama desain antarmuka. Mereka dimaksudkan untuk digunakan selama desain tetapi juga dapat diterapkan seperti heuristik Nielsen untuk evaluasi sistem. Yaitu 1. Berusaha keras untuk konsistensi dalam urutan tindakan, tata letak, terminologi, penggunaan perintah, dan sebagainya. 2. Memungkinkan pengguna yang sering menggunakan cara pintar seperti singkatan, urutan kunci khusus dan makro untuk melakukan tindakan biasa dan akrab dengan lebih cepat. 3. Menawarkan umpan balik informatif untuk setiap tindakan pengguna pada tingkat yang sesuai dengan besarnya tindakan. 4. Desain dialog untuk menghasilkan penutupan sehingga pengguna tahu kapan mereka telah menyelesaikan tugas. 5. Menawarkan pencegahan kesalahan dan penanganan kesalahan sederhana sehingga idealnya pengguna dicegah melakukan kesalahan, dan jika mereka melakukannya, mereka ditawarkan instruksi yang jelas dan informatif untuk memungkinkan mereka pulih. 6. Memungkinkan kembalikan tindakan yang mudah untuk menghilangkan kecemasan dan mendorong eksplorasi karena pengguna tahu bahwa ia selalu dapat kembali ke keadaan sebelumnya. 7. Mendukung locus of control internal sehingga pengguna mengendalikan sistem yang merespon tindakannya. 8. Mengurangi beban memori jangka pendek dengan menjaga tampilan tetap sederhana. Mengkonsolidasikan tampilan beberapa halaman dan menyediakan waktu untuk mempelajari urutan tindakan. 7 prinsip Norman untuk mengubah tugas sulit menjadi orang sederhana. Dalam bab 3 kita membahas siklus eksekusi evaluasi Norman, di mana ia menguraikan 7 tahap tindakan. Kemudian dalam buku klasiknya The Design of Everyday Things, ia merangkum desain yang berpusat pada pengguna menggunakan 7 prinsip berikut. 1. Gunakan pengetahuan di dunia dan pengetahuan di kepala. Orang-orang bekerja lebih baik ketika pengetahuan yang mereka butuhkan untuk melakukan suatu tugas terjadi secara eksternal, baik secara eksplisit atau melalui kendala yang dipaksakan oleh lingkungan. 2. Sederhana struktur tugas. Tugas harus sederhana untuk menghindari pemecahan masalah yang kompleks dan beban memori yang berlebihan. 3. Membuat hal-hal terlihat, menjembatani jurang, pelaksanaan, dan evaluasi. Antarmuka harus memperjelas apa yang dapat dilakukan sistem dan bagaimana hal ini dicapai, dan harus memungkinkan pengguna untuk melihat dengan jelas efek tindakan mereka pada sistem. 4. Lakukan pemetaan dengan benar. Niat pengguna harus dipetakan dengan jelas ke kontrol sistem. 5. Memanfaatkan kekuatan kendala, baik yang alami maupun buatan. 6. Desain untuk kesalahan. Untuk berbuat salah adalah manusia, jadi antisipasi kesalahan yang bisa dilakukan pengguna dan rancang pemulihan ke dalam sistem. 7. Ketika semuanya gagal, standarisasi. Jika tidak ada pemetaan alami, maka pemetaan sewenang-wenang harus distandarisasi sehingga pengguna hanya perlu mempelajari sekali. Prinsip standarisasi inilah yang memungkinkan pengemudi untuk masuk ke mobil baru dan mengendarainya dengan sedikit kesulitan atau kontrol kunci di standarisasi. Kadang-kadang orang dapat menyalakan lampu indikator bukan wiper kaca depan, tetapi kontrol kritis atau dalam kurung eskalator, rem, kopling, kemudi selalu sama.
7 prinsip Norman memberikan ringkasan yang berguna tentang filosofi desainnya yang berpusat pada pengguna, tetapi pembaca didorong untuk membaca teks lengkap dari The Design of Everyday Things untuk mendapatkan gambaran lengkap. Pola HCI. Pola adalah pendekatan untuk menangkap dan menggunakan kembali pengetahuan. Ini mengabstraksi rincian penting dari desain yang sukses sehingga ini dapat diterapkan berulang kali dalam situasi baru. Pola berasal dari arsitektur di mana mereka telah berhasil digunakan dan mereka juga digunakan secara luas dalam pengembangan perangkat lunak untuk menangkap solusi untuk masalah pemrograman umum. Pola adalah tambahan yang relatif baru untuk representasi HCI di mana masih ada banyak masalah penelitian untuk diselesaikan. Suatu pola adalah solusi lain untuk masalah berulang dalam konteks tertentu. Pola mengatasi masalah yang dihadapi desainer untuk memberikan pernyataan solusi. Ini paling baik digambarkan dengan contoh. Alexander yang memprakarsai konsep pola mengusulkan pola untuk pembangunan rumah yang disebut cahaya dua sisi setiap kamar. Masalah yang dibahas di sini adalah bahwa ketika mereka memiliki pilihan, orang akan selalu tertarik ke kamar-kamar yang memiliki cahaya di dua sisi dan meninggalkan kamar yang hanya menyala dari satu sisi yang tidak digunakan dan kosong. Ringkasan, dari aturan desain kami dapat menggunakan untuk memberikan arahan dalam proses desain. Kami telah mempertimbangkan dari prinsip-prinsip abstrak, standar dan pedoman, aturan emas dan heuristik dan pola, dan telah melihat contoh masing-masing. Aturan desain yang paling abstrak adalah prinsip yang mewakili pengetahuan umum tentang praktik desain yang baik. Standar memiliki otoritas atau kekuasaan tertinggi yang telah ditetapkan badan nasional maupun internasional. Pedoman tersebut memang kurang otoritatif, tetapi menawarkan konseptual yang spesifik dengan memberikan informasi desain secara rinci. Heuristik dan kaidah emas merupakan kumpulan singkat dari prinsip desain dan saran yang dengan mudah diasimilasi oleh para desainer. Praktik desain berupaya menyediakan struktur generatif untuk mendukung setiap proses desain. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching and see you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.